Rumah Isabella selalu menjadi tempat berlindung bagi saya, tempat di mana tawa bergema, di mana aroma makanan buatan sendiri berpadu dengan kenangan masa lalu. Berbahagialah. Tetapi pada hari itu, suasananya syarat dengan beban yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Kehilangan ibuku, yang selalu menjadi sahabat kita, telah meninggalkan banyak hal kosong di hati kita. Saya sedang duduk di sofa di ruang tamu, melihat foto-foto yang menghiasi dinding, mencoba menemukan kenyamanan dalam kenangan yang kami bagikan. Peter dan Amanda, saudara laki-laki dan ayah saya juga ada di sana, tetapi raut wajah mereka berbeda dengan saya. Mereka nyaris tidak berhasil menyembunyikan kecemasan yang meluap. Sementara saya berpikir tentang bagaimana The Ever mengajari kami bagaimana menghargai kejujuran, dan mereka bertukar pandang secara sembunyi-sembunyi, seolah-olah apa yang akan terjadi adalah yang paling penting di antaranya adalah kesedihan yang kita semua bagi. Anda akan melihat bahwa dia telah menyerahkan semuanya kepada diri kita sendiri. Peter bertanya, memecah kesunyian yang terbentang di seberang ruangan. Saya tidak tahu. Saya yakin berharap begitu, jawabnya, dengan mata yang cerah dan ambisius. Tapi yang benar-benar penting adalah seberapa banyak. Saya tidak percaya apa yang saya dengar. Perhatian mereka bukan pada ingatan ibunya, tetapi dia tidak akan menjadi barang dunia ini. Rasa sakit karena kehilangan, dan, bagi saya, itu jauh lebih menyeluruh daripada jumlah uang berapapun. Kemudian dia mengajari kami pentingnya keluarga, kesehatan, dan saya ingin melakukan itu, mereka mungkin bisa melihatnya. Kami harus mengingatkanmu akan hal itu, kataku, mencoba mengalihkan fokus pembicaraan. Ini bukan hanya tentang apa yang dia tinggalkan, tapi apa yang dia ajarkan dalam hidupnya. Peter memutar matanya saat dia meletakkan tangannya di pinggulnya, kesal. Luma, kamu selalu menjadi pemimpi. Anda perlu memahami bahwa ini semua adalah masalah latihan. Kita perlu memastikan bahwa itu milik kita, katanya, dengan nada arogansi. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk tidak membiarkan kata-katanya memengaruhi mereka. Pertemuan pembacaan surat wasiat dijadwalkan di kemudian hari, dan kecemasannya teraba. Pengacara keluarga, seorang pria paruh baya bernama Tuan Costa, dan akan bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa ibu kami telah meninggalkannya. Ketika jam akhirnya tiba pada jam yang ditentukan, saya menaiki tangga, dan saya pergi ke ruang makan, tempat kami semua biasa berkumpul untuk makan. Suasananya dihiasi dengan bunga yang dicintai Isabella, dan itu memberiku sedikit rasa nyaman. Tuan Costa sudah duduk di meja dengan setumpuk kertas di depannya. Gumaman suara ingin memenuhi udara. "Bisakah kamu duduk?" katanya sambil menatap kami. "Mari kita mulai." Peter dan Amanda, dan mereka mengambil tempat mereka, dan tidak melihat ke atas dari pengacaranya. Saya duduk beberapa meter jauhnya, untuk merasakan hubungan emosional yang saya miliki dengan ibu. Dia jauh lebih berharga daripada harta benda apapun yang harus dia tinggalkan. Tuan Shore dan mulai membaca surat wasiat itu, dan setiap kata sepertinya terngiang di hati saya. "Setelah dia meninggalkan warisan yang berarti bagimu," dia memulai, suaranya tegas dan jelas. "Namun, warisan tidak rusak dengan cara-cara tradisional. Anda masing-masing harus melalui tantangan yang akan menguji karakter dan nilai-nilai mereka." Kata-kata itu bergema di ruangan itu, dan aku merasakan kupu-kupu di perutku. Tantangannya? Apa yang kupikirkan? Sebagai pengacara Anda, saya terus membaca, saya menyadari bahwa itu adalah Peter, dan Amanda bertukar pandang dengan cemas, dan gelombang kekhawatiran yang telah saya serangi. "Apa yang Anda maksud dengan tantangan?" dia berkata, suara Peter tegang. Tuan Costa menatapnya, tetap tenang. "Isabella percaya bahwa nilai sebenarnya dari seorang pria bukanlah pada harta benda,
tetapi juga pada tindakan yang telah diambilnya. Oleh karena itu, Anda masing-masing harus menghadapi serangkaian cobaan. Hasil tes tersebut akan menentukan siapa yang akan mendapatkan warisannya. Ini konyol. Dia berteriak, membanting tangannya ke atas meja. Apa yang dia pikirkan? Saya terkejut, tetapi itu adalah bagian dari diri saya yang merasa itu masuk akal. Isabella selalu menjadi wanita yang bijaksana, dan saya tidak dapat membayangkan apa yang dia inginkan untuk memberi kita pelajaran berharga. Apa saja tantangan tersebut? Saya bertanya, rasa ingin tahu saya mengatasi rasa takut. Pengacara membalik kertas untuk menjawab pertanyaan ini. Saya tidak bisa memberikan semua detailnya sekarang. Yang bisa saya katakan adalah bahwa Anda masing-masing akan menghadapi situasi yang tidak hanya menguji kecerdasan mereka tetapi juga standar etika dan moral mereka. Keheningan menguasai ruangan. Ketegangannya teraba, dan aku bisa merasakan beban harapan di pundakku. Peter, dan dia tampak semakin gelisah, bergumam di antara mereka sendiri saat aku mencoba memproses semua yang sedang terjadi. Ini adalah ujian waktu. Kami adalah anak-anak mereka. Kami berhak atas semua ini, tanpa melalui cobaan ini, kata Peter, dengan suara penuh frustrasi. Tapi mungkin dia ingin kita membuktikan nilai kita padamu jawabku, berusaha tetap tenang. Bahwa dia adalah orang yang paling disayangi adalah kejujuran dan integritas karya tersebut. Dia telah menatapku dengan penuh penghinaan. Kamu sangat naif, Luma. Ini adalah permainan, dan kita harus mendapatkannya. Jangan biarkan sejumlah tantangan merusak kesempatan kita untuk mengamankan apa yang menjadi hak kita. Saya tahu bahwa itu adalah ambisi mereka akan dapat mengeluarkan mereka dari jalur yang dipertanyakan, tetapi tidak ingin ikut serta dalam perlombaan. Pengalaman itu mengajari saya untuk menghargai hal-hal yang benar-benar penting bagi Anda. Pengacara, melihat ketegangan di ruangan itu, langsung menyala. Pembacaan surat wasiat sekarang sudah selesai. Anda akan diberikan instruksi tentang tantangan brief tersebut. Ingat, tantangan ini bukan hanya tentang apa yang akan Anda dapatkan darinya, tetapi tentang siapa Anda nantinya. Aku berjalan keluar dari ruangan, pikiran berpacu. Apa yang sebenarnya diharapkan dari kita? Tantangan apa yang akan mereka ungkapkan tentang mereka masing-masing? Saat aku berjalan pergi, aku melihat Peter dan Amanda sedang mengobrol, berbisik, dan kamu merasakan kegelisahan tumbuh di dalam diriku. Saya harus mempersiapkan, tidak hanya untuk tantangan yang akan datang, tetapi juga perjuangan internal yang sedang terjadi antara siapa kita dan akan menjadi siapa kita. Rumah itu, yang sekarang sunyi, sepertinya membawa beban kenangan. Saat Anda masuk, aroma kayu, poles, dan bunga yang familiar menjadi kering dan memenuhi hati saya dengan kerinduan. Itu adalah ruang yang selalu Anda kembangkan dengan cinta dan perhatian, tetapi sekarang saya juga memiliki skenario harapan dan kecemasan. Ketika saya sedang menunggu kedatangan Peter dan Amanda, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan segala sesuatu yang dimaksudkan ibu saya untuk saya. Belakangan, kebijaksanaannya dan nilai-nilainya teguh selalu menjadi mercusuar dalam hidup kita. Dengan napas dalam-dalam, saya berjalan ke meja, di mana dan bagaimana, dalam tindakan terakhir dalam hidupnya, dia meninggalkannya untuk ujian. Kotak-kotak itu disusun secara teratur, tetapi masing-masingnya tampak membawa misteri dan tantangan. Saya tidak tahu apa yang diharapkan, tetapi saya tahu bahwa warisan yang ditinggalkan sang ibu dan bukankah itu hanya masalah uang dan barang-barang materi. Saya ingat pernah mendengar ibu saya berkata, warisan sejati adalah apa yang kita tinggalkan di hati kita, dan pelajaran yang mereka ajarkan kepada Anda. Saya melihat kotak-kotak itu lagi dan lagi, mencoba mencari tahu apa yang bisa diwakili oleh masing-masing kotak itu.
ibuku sangat dihargai? Saya tidak bisa mendapatkannya di sana." Segera, Peter dan Amanda masuk. Kecemasannya teraba. Anda bisa melihatnya dengan cara Entreo Hafam yang siap melakukan apa saja, bahkan untuk menipu Anda, jika diperlukan. Peter, dengan caranya sendiri yang sombong, langsung dipecat. "Ayo pergi dengan itu. Kita tidak punya waktu seharian. Apa pendapatmu tentang apa yang ditinggalkan ibu untuk kita? Banyak barang?" Dia mengangguk, dengan senyum yang tidak menyembunyikan ambisinya. "Itu pasti sesuatu yang berharga. Atau, paling tidak, itu akan membuat kita kaya. Jangan biarkan itu berlalu begitu saja." Saya hanya menonton, merasakan campuran kesedihan dan kekhawatiran. Keuntungan itu terukir di wajah mereka, dan saya tahu bahwa ini bisa mengarah ke jalan kegelapan. Berbeda dengan ini, dalam hati saya beralih ke ingatan, pelajaran dari ibu kami. Sebenarnya, saya tidak menginginkan uang darinya, melainkan warisan cinta dan integritas yang ada di sebelah kiri. Pengacara itu masuk, menyela pikiranku. Dia terlihat sangat serius, dan itu membuatku gugup. Setelah perkenalan singkat, dia mulai menjelaskan kepada Anda ketentuan wasiat dan wasiat terakhir. Kita masing-masing harus menghadapi tantangan, dan itu hanya tantangan yang mereka hargai yang dapat diwarisi oleh seorang pria, bukan nanti. Idenya adalah untuk bersaing dengan saudara laki-laki saya sendiri. Saya meninggalkannya kesakitan, tetapi saya tahu saya tidak dapat mengkhianati prinsip-prinsip yang diajarkan ibu saya kepada saya. "Kotak-kotak itu mewakili esensi Anda masing-masing," kata pengacara itu. "Di dalam masing-masing, ada seekor binatang yang melambangkan sifat orang yang harus dipilih. Anda harus melihat apa yang ada di dalamnya dan kita belajar darinya." Peter dan Amanda bertukar pandang di pedesaan. Saya tahu apa yang mereka pikirkan tentang bagaimana mereka bisa mengelabui sistem, tetapi saya bertekad untuk tidak membiarkan saya membawa Anda ke jalan itu. Jadi, pengacara yang telah memberi kami izin, saya meraih kotak pertama. Jantung Anda berdebar kencang. Pilihan pertama adalah pilihan yang sangat penting. Apa yang akan Anda pilih untuk Luma? Dengan tikus kecil atau singa? Peter mengejek, mencoba mengacaukan. "Ini bukan tentang apa yang tampaknya menjadi ganda. Ini tentang apa yang benar-benar Anda bisa," jawab saya, berusaha untuk tetap tenang. Saat Anda membuka kotak itu, seekor kelinci kecil melompat keluar darinya. Hatiku berhenti melihat bahwa binatang itu tidak berbahaya. Kelinci itu menatapku dengan mata ingin tahu, dan aku merasa pilihanku adalah cerminan dari kebenaranku, ada di dalam. Kejujuran dan kesederhanaan, yang selalu saya hargai adalah bahwa itu benar-benar tidak masalah. "Lihat ini, Luma. Seorang sahabat, dia menertawakanmu, tapi aku tidak bisa melihat sedikit pun rasa iri di matanya. Karena Anda mungkin percaya bahwa itu adalah pilihan yang baik untuk Anda? Ini pilihan bagi saya adalah," jawab saya, tegas. "Kita masing-masing harus setia dan setia pada siapa diri Anda sebenarnya." Peter, dan dia memutuskan untuk bergabung dalam tantangan berikutnya, dan saya tahu bahwa niatnya tidak murni. Mereka mulai berbisik satu sama lain, dan saya dapat mendengar beberapa kata yang membuat saya takut. Jelas bahwa mereka berencana untuk mengelabui sistem. "Kami akan menangkap hewan terbaik, dan setelah itu kami berbagi segalanya. Mereka tidak akan belajar apa-apa," kata Peter, sambil tersenyum nakal. "Ya, kami akan memastikan bahwa tidak ada yang lolos tambahnya," dengan binar di matanya. Saya tidak ingin percaya bahwa mereka siap melakukannya. Saudara-saudaraku, itu adalah orang-orang yang saya cintai, dan bahwa mereka akan tersesat dalam ambisinya sendiri. Saya harus tegas dalam keputusan saya untuk tidak menipu. Warisannya yang dia meninggal,
Tetapi itu jauh lebih dari sekadar kekayaan materi, itu adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh sebagai pribadi. Saat saya bersiap-siap untuk langkah berikutnya, saya melihat ke arah kelinci di pangkuan saya. Dia tampak begitu damai, begitu polos. Hewan kecil ini, artinya kejujuran dan integritas tetap bisa dihargai, meski di tengah keserakahan dan menguangkan. Aku berbalik untuk menutup kotak itu, dan jantungku berdegup kencang. Ketegangan di udara sangat terasa, dan saya tahu apa yang akan terjadi, akan menjadi ujian tidak hanya bagi saya tetapi juga bagi kita semua. Saya melihat kotak itu, dan saya menarik napas dalam-dalam, bertekad untuk tetap setia pada ajaran ibu saya. Aku menginginkannya setelah dia bangga padaku. Kemudian saya membuka kotak berikutnya. Tantangan baru adalah memulai, dan saya siap menghadapinya dengan keberanian dan integritas, apapun yang telah direncanakan saudara-saudara saya. Warisan The bukan hanya tentang apa yang dia tinggalkan dalam hal barang-barang materi, melainkan tentang apa yang dia ajarkan kepada kita bagaimana menjadi. Saya diberi kehormatan untuk itu. Ketika saya berjalan ke labirin cermin, dan gelombang kegugupan dan kegembiraan menghampiri saya. Setiap langkah tampak bergema di mata pikiran saya, dan cahaya yang dipantulkan di dinding, saya terlibat dalam permainan penipuan. Udara dipenuhi dengan ketegangan yang nyata, seolah-olah cermin itu semua ingin mengungkapkan beberapa rahasia yang masing-masing dari kita, dia simpan. Aku menoleh ke belakang dan melihat Peter dan Amanda, wajah mereka ditandai dengan campuran tekad dan kecemasan. Mereka lebih peduli untuk menemukan jalan pintas, yang di hadapan fakta bahwa labirin itu menjanjikan. Ayo pergi, Luma. Outputnya harus ada di sini. Peter berteriak, nadanya tidak sabar, bergema di dinding. Saya bisa melihatnya di matanya, ambisinya tidak terbatas, seperti keinginan untuk memenangkan warisan, itu lebih kuat dari ikatan darah manapun. Dia berdiri di sampingnya, menggumamkan sesuatu tentang sebuah rencana, tapi aku tidak bisa menangkap apa itu. Sebenarnya, saya tertarik untuk mengambil bagian dalam permainan untuk mereka. Tidak apa-apa, teman-teman. Kita tidak perlu terburu-buru. Kita akan berpikir dengan jernih, jawab saya, berusaha menjaga kedamaian. Tapi, saat dia berbicara, tekanan di dalam diriku tumbuh. Ingatan ibu saya, Isabella, dan ajarannya membimbing saya. Saya ingin jujur pada diri sendiri, meskipun itu berarti melawan arus. Saya terus berjalan, melihat distorsi pikiran saya sendiri. Masing-masing cermin, menurut saya menunjukkan versi saya yang berbeda adalah sama, sampai batas tertentu, terdistorsi dengan cara yang membuat saya gelisah. Sebagian dari diriku ingin berteriak, menuntut Peter, dan dia melakukannya dalam upaya untuk mengelabui sistem. Tetapi bagian lain dari Anda tahu bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah dengan tidak benar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan bisa sebaik aku, Luma? Peter menyebabkan, timbul dari tiba-tiba, di salah satu suar. Dia mencoba masuk ke kepalaku, tapi itu tidak akan berhasil. Saya memandangnya melalui cermin, melihat pancaran ambisinya, dan dalam bayang-bayang keraguan Anda. Ini bukan tentang kemenangan, Peter. Ini tentang apa yang kita lakukan untuk sampai ke sana, kataku, berusaha menjadi kuat. Jika kamu berpikir untuk menggunakan jalan pintas, hanya akan semakin merindukanmu. Suaraku terdengar lebih percaya diri daripada yang sebenarnya kurasakan, tapi itu kebenarannya. Oh, tolong, tolong, tolong! Jalan pintas hanyalah cara cerdas untuk mencapai suatu tujuan. Semakin cepat, dia melangkah masuk, ekspresinya menantang, yang tercermin dari cermin. Anda terlalu terikat pada gagasan integritas. Siapa yang tidak menyadari bahwa ini tidak akan membawa Anda kemanapun? Aku memejamkan mata sejenak,
menarik napas dalam-dalam. Kata-katanya seperti racun yang mencoba meracuni saya dengan pertanyaan Anda. Tapi aku tahu siapa aku. Itu mengingatkan saya pada percakapan saya dengan ibu saya ketika saya memberitahu Anda bahwa kekayaan sejati berasal dari karakter dan pilihan yang kita buat. Saya tidak akan membiarkan keserakahan saya berada di jalan yang benar. Aku pergi ke depan, menjelajahi labirin, luangkan waktumu. Suara langkah kakiku bercampur dengan gema jauh dari suara Peter dan Amanda yang sepertinya semakin frustrasi. Pada satu titik waktu, saya berhenti di depan cermin, sepertinya tidak hanya mencerminkan tubuh saya, tetapi untuk sesuatu yang lebih dalam. Saya menatapnya, mencoba menguraikan gambar itu. Saat itulah enam. Gambar yang ada di depan saya, bukan saya, itu adalah pengingat akan segala sesuatu yang diwakili. Itu ada di sana, dalam semangat, bagi saya, mendorong Anda untuk bergerak maju dan setia pada prinsip-prinsip saya. Dengan dorongan baru, saya terus berjalan, percaya bahwa pilihan saya akan membawa mereka ke pintu keluar. Sementara itu, Peter dan dia tersesat dalam jaring tipuannya sendiri. Aku mendengar bisikan mereka, mencoba membuat rencana untuk keluar dari cermin penjara itu. Mereka jelas frustrasi, dan itu adalah bagian dari diri saya yang merasa tidak enak bagi mereka. Saya tidak ingin mereka menghadapi pertempuran ini sendirian, tetapi kenyataannya adalah mereka telah memilih untuk mengambil jalan ini. Kami akan menggunakan jalan pintas untukmu, Amanda. Saya pikir kita bisa mengatasi cermin-cermin ini, dan sampai ke pintu keluar lebih cepat, saran Peter, suaranya penuh tekad. Aku bisa melihat harapan berbaur dengan keputusasaan di matanya. Kata-katanya adalah ajakan untuk bertindak, tetapi dia dipanggil untuk melakukan pelanggaran. Peter, ini berbahaya. Dan jika kita kalah lebih banyak lagi, kita harus jujur tentang apa yang kita lakukan, katanya. Tetapi suaranya ragu-ragu, itu memberi saya harapan. Mungkin itu masih memiliki percikan integritas di dalam diri mereka, berjuang untuk mendapatkan kebebasan. Kejujuran tidak akan membawa kita kemana-mana. Anda harus pintar. Jangan naif, dia berteriak, dan rasa frustrasi dalam suaranya teraba. Gema teriakannya memantul dari dinding labirin, dan aku merasa kasihan pada mereka. Mereka sangat dekat, dan pada saat yang sama sangat jauh dari kebenaran. Akhirnya, setelah beberapa saat, rasanya seperti selamanya, saya mencapai pusat labirin. Ada sebuah cermin besar, dan lebih banyak hiasan daripada yang lain, dan dengan pancaran cahaya lembut memancar darinya. Saya berjalan ke sana, dan ketika Anda melihat ke dalam, saya melihat bayangan saya di dalamnya, tetapi dengan pesan yang tertulis di bingkai cermin. Untuk cinta dan integritas yang merupakan harta kehidupan yang sesungguhnya. Anda tidak pernah melupakan apa yang benar-benar penting, katanya, dan hati saya dipenuhi dengan campuran kesedihan dan harapan. Itu adalah suara ibuku yang bergema sepanjang waktu, mengingatkanku akan warisan yang telah dia tinggalkan. Pada saat itu, kenyataan tentang apa yang terjadi dengan saudara-saudara saya muncul di benak saya. Mereka begitu fokus pada warisan dan pencarian kekayaan materi yang telah mereka lupakan, sehingga itu benar-benar tidak masalah demi cinta keluarga dan integritas persatuan. Sebuah simpul terbentuk di tenggorokan saya, menyadari bahwa saya tersesat dan saya ditemukan dalam perjalanan. Saya memutuskan bahwa saya perlu melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Tidak bisa menahannya, mereka benar-benar kehilangannya. Pesan dari detak jantung saya berbalik untuk berjalan melewati labirin, mencoba menemukan mereka, dan membantu mereka melihat kebenaran yang ada tepat di depan mata Anda. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi dengan harapan mereka bisa berubah adalah saya. Bagaimanapun,
Itu adalah warisan sejati yang ditinggalkan ibu kita dan bukan hanya materinya, tetapi juga warisan cinta, integritas, dan persatuan yang harus ditebus. Dalam cahaya matahari yang disaring melalui tirai di ruang tamu, menciptakan pertunjukan untuk tarian bayangan di tanah. Saya ada di sana, duduk di salah satu sofa yang selalu dikatakan ibu saya, itulah ceritanya, dan dikelilingi oleh kenangan akan kehidupan yang sekarang hanyalah kumpulan momen. Aroma kopi yang sejuk masih menggantung di udara, meski suasananya dipenuhi dengan ketegangan yang teraba. Peter dan Amanda ada di depanku, dengan ekspresi yang berkisar dari kecemasan dan tekad. Saya dapat merasakan bahwa mereka siap untuk apapun selain menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Apakah Anda yakin kita tidak bisa mengabaikan tantangan begitu saja? Dia bertanya padanya, memecah kesunyian. Suaranya terdengar hampir memohon, seolah-olah kata-kata itu dapat mengubah kenyataan dari apa yang kami hadapi. Kita tidak bisa melakukannya, Amanda. Ibu kami ingin kami mempelajari sesuatu dengannya, jawab saya, berusaha membuatnya tetap tenang, tetapi dengan frustrasi, sebelum hal itu tumbuh di dalam diri saya. Ini bukan hanya tentang uang. Peter menyilangkan lengannya dengan gerakan yang juga sudah aku kenal. Itu adalah caranya untuk melindungi diri sendiri jika Anda mencoba yang tidak ingin mendengarnya. Itu yang ingin dia lakukan tidak relevan saat ini. Anda membutuhkan warisan, dan jika itu berarti bermain kotor, biarlah. Tidakkah kamu mengerti bahwa kita berada dalam situasi yang sulit? Katanya, suaranya penuh keputusasaan. Tidak, aku tidak mengerti. Dan Anda seharusnya malu pada diri sendiri karena berpikir seperti itu, kataku, merasakan kemarahan menguasai diriku. Setelah seseorang mengajari kita bagaimana menjadi yang terbaik, bukan untuk saling mengkhianati demi uang mereka. Peter melemparkan pandangan menghina ke arahku. Dia selalu memiliki kemampuan ini untuk mengubah percakapan apapun menjadi pertengkaran. Dia merasakan ketegangan, dia mencoba untuk campur tangan. Luma, kamu harus berkepala dingin. Anda tidak mengerti apa yang dipertaruhkan. Pada apa yang Anda lakukan jika Anda berada di tempat kami. Dia mulai membuatmu kesal, dan aku tahu ini bukan jalan yang tepat. Seharusnya aku tidak berpikir untuk selingkuh. Saya sedang berpikir tentang bagaimana menjadi layak atas warisannya, jawab saya, bersuara tegas, tetapi jantungnya berdebar kencang. Ini bukan hanya masalah uang. Ini tentang siapa kita. Saat diskusi menjadi lebih intens, saya teringat saat Anda berbagi dengan ibu saya. Kami bersama di dapur, dia mengajari mereka membuat kue coklat mereka yang terkenal. Aroma coklat namun tetap segar di hati dan pikiran saya, serta senyum Anda, sehangat dia bercerita tentang keluarga kami dan nilai-nilai yang selalu dipertahankan. Kepercayaan umum pada kejujuran, cinta, dan kesehatan. Dan saya tidak bisa melupakannya begitu saja. Malam itu, saat semua orang tertidur, saya tidak bisa mengejar waktu tidur. Rumah itu sunyi senyap, tapi pikiranku berputar-putar. Saya bangun dan berjalan ke kantor dan keluar dari kantor ibu saya, di mana surat wasiat telah dibacakan. Saya menemukan sebuah surat di atas meja, dan dalam sebuah surat yang sebelumnya tidak saya sadari. Dengan tangan gemetar, membukanya dan mulai membaca. Anakku sayang, jika kamu membaca ini, itu karena aku di sini sekarang. Saya berharap bahwa, dalam perjalanan hidup mereka, dan telah datang untuk memahami pentingnya kejujuran dan kebaikan. Ingatlah bahwa kekayaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita lakukan. Jangan pernah lupa untuk saling mencintai. Hanya itu yang benar-benar penting. Air mata mengalir di wajahku saat aku membaca kata-katanya. Setelah dia meninggalkan warisan yang jauh lebih besar daripada jumlah uang berapapun,
Dia ingin kita belajar untuk mencintai dan jujur, bahkan di saat-saat sulit. Beban tanggung jawab dan mulai memasangnya di hati saya. Saya tahu bahwa saya harus melakukan hal yang benar, tetapi bagaimana saya bisa melakukan ini pada diri saya sendiri? Keesokan paginya, saat kami sarapan di pagi hari, suasana dipenuhi dengan ketegangan. Peter dan Amanda bertukar pandang, kaki tangan mereka, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang akan terjadi. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mulai mendiskusikan sebuah rencana. Aku memperhatikan mereka dalam diam, mencoba mencari tahu niatnya. Aku punya ide, kata Peter, akhirnya memecah kesunyian. Anda dapat meminta bantuan di Michaelis. Dia selalu punya cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jika kita yakin untuk membantu kita dapat mengatasi tantangan mereka. Saat menyebut Michael, telah membuatku gemetar. Dia adalah teman keluarga, tetapi saya tidak yakin apakah itu orang yang tepat untuk terlibat dalam hal seperti ini. Kamu tidak bisa serius? Seruku, tidak bisa menahan amarahku juga. Michael tidak demikian. Dia tidak ingin melakukan itu. Anda tidak mengenalnya seperti kami. Michael sangat membutuhkan uang, begitu juga kita. Itu pasti ingin membantu, jawabnya, dengan keyakinan pada suaranya membuatku khawatir. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Dan jika dia tidak ingin terlibat? Dan jika ini kembali menghantui kita? Saya telah mencoba berdebat, tetapi Peter bersikeras. Anda harus berhenti berpikir bahwa ini salah. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa itu adalah milik kita sendiri. Kita tidak bisa membiarkan kejujuran menghalangi, katanya sambil menatapku. Diskusi menjadi lebih intens, dan saya tahu bahwa saya perlu mengambil tindakan. Saya tidak bisa membiarkan mereka tersesat dalam jaringan kebohongan dan penipuan. Gambar itu dari setelah saya, dan saya tahu bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk mencegahnya. Mereka mengikutinya di jalan ini. Dengan penuh keberanian, saya memutuskan untuk menghadapi Michael sebelum mereka dapat membujuknya. Saya pergi ke rumahnya, mengingatkan saya pada terakhir kali saya melihatnya, pada suatu malam yang cerah, di mana dia dan ibu saya tertawa bersama, bercerita tentang masa lalu. Dia selalu memiliki cara yang ramah pengguna dan responsif, dan saya berharap itu masih ada. Ketika Anda sampai di rumahnya, dan bel berdenting, dan segera Michael keluar. Dia terkejut melihatku. "Luma, apa yang membawamu ke sini?" Dia bertanya, senyum ramah di wajahnya. "Michael, kita perlu bicara." "Itu penting," jawab saya, dengan situasi yang mendesak, membuat saya melupakan langkah apapun. Dia mengerutkan kening, merasakan ada sesuatu yang salah dengan saya. Bawa ke ruang tamu, tempat percakapan mengalir. Saya telah berbicara tentang latar belakang Peter dan Amanda, tentang apa yang ingin mereka lakukan, dan bagaimana perasaan saya tentang hal itu. "Luma, dan aku tidak tahu," dia mulai, ragu-ragu, tapi aku memotongnya. "Tolong, dengarkan. Saya tahu kita semua mengalami masa yang sulit, tapi itu bukan solusinya. Suksesi akan menjadi warisan, bukan jebakan." Dia terdiam sejenak, mengingat kata-kataku. Melihatnya keluar, dan saya bisa melihat pergumulan internal yang saya alami. "Saya mengerti apa yang Anda katakan, sungguh, saya mengerti. Tapi tekanannya besar, dan saya tidak tahu apakah saya bisa menolaknya," katanya, matanya penuh keraguan. "Kamu bisa. Ingatlah bahwa Isabella selalu mengajari kita untuk melakukannya. Nilai sebenarnya terletak pada kejujuran dan cinta yang kita bagi. Kita tidak bisa membiarkan ini menghancurkannya," kataku, berharap kata-kataku akan berakhir.
Michael menarik napas dalam-dalam, jelas bergumul dengan iblisnya sendiri. Akhirnya, dia mengangguk perlahan. Aku harus memikirkannya, Luma. Tapi saya tidak menjanjikan apa-apa. Situasinya rumit. Saya berjalan keluar rumah dengan campuran harapan dan kekhawatiran. Saya tahu bahwa pertempuran masih jauh dari selesai, tetapi untuk saat ini, setidaknya, dia telah menanamkan benih keraguan dalam pikiran Anda, Michael. Dalam bayang-bayang rencana Peter dan Amanda, masih membayangi kita dan masa depan tidak pasti. Satu hal yang pasti, aku akan rela memperjuangkan warisan dari dan untuk melindungi keluargamu, meskipun itu berarti menghadapi kalian berdua sekali lagi. Bobot kesunyian di ruangan itu hampir terasa. Dia meninggal, seorang pria paruh baya dengan kacamata dalam bingkai kurus, dia memandang kami dengan wajah serius. Seolah-olah Anda masing-masing tidak hanya membawa antisipasi pembacaan surat wasiat, tetapi juga beban ingatan teman kita, sekarang hantu yang melayang di atas kepala kita. Saya merasa seperti ini dengan cara yang sangat mencolok, sementara Peter dan Amanda bertukar pandang dengan gugup, nyaris tidak hidup, keinginan yang mendominasi. Mari kita mulai, kata pengacara itu, memecah kesunyian. Nadanya formal, tetapi ada sedikit keraguan dalam suaranya, yang membuatku mempertanyakan apa yang akan terjadi. Kami masing-masing, dia sedang duduk di sofa, dan aku tenggelam dalam diriku, mencoba mengisolasi sebagian ketegangan yang terpancar dari Peter dan Amanda. Saya ingat, pada saat itu, sebuah pikiran muncul di benak saya. Untuk warisan, yang seharusnya menjadi simbol persatuan diubah menjadi medan pertempuran? Ibuku selalu berkata bahwa yang penting adalah ikatan yang kita bangun, yang bukan apa yang kita miliki. Tapi di sini, di ruangan ini, keinginan itu sepertinya merusak segalanya. Pengacara mulai membaca surat wasiat, dan ketika kata-kata mengalir, tegangannya meningkat. Dia berbicara tentang aset, properti, dan bisnis, tetapi yang benar-benar menarik perhatian saya, itu adalah nada yang dia gunakan untuk menjelaskan kepada Anda apa yang sebenarnya ingin dilakukan ibu saya kepada kami. Di akhir pembacaan, dia berhenti sejenak secara dramatis, dan kemudian dia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan kami. Setelah dia meninggalkan warisan yang signifikan, tetapi tidak akan rusak dengan cara tradisional. Anda masing-masing harus melalui banyak tantangan yang akan menentukan siapa yang benar-benar layak atas apa yang ditinggalkannya, katanya sambil menatap langsung ke arah Peter dan Amanda. Keterkejutan yang terpampang di wajah mereka terlihat jelas saat aku mencoba memproses implikasi dari apa yang baru saja dikatakan kepadamu. Saya tidak tertarik pada uang atau barang, tetapi mengharapkan tantangan bagi saya. Apa yang dimaksud ibuku dengan itu? Peter mencondongkan tubuh ke depan, matanya bersinar dengan campuran kecemasan dan tekad. Tantangan seperti apa? Dia bertanya, suaranya hampir berbisik. Anda masing-masing akan diberi tugas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Bagaimana Anda memasukkan tantangan-tantangan itu akan mengatakan banyak tentang siapa yang mendapatkan warisan. Pada akhirnya, diputuskan, ini lebih dari sekadar masalah harta warisan. Ini masalah karakter, jelas pengacara itu. Kata-katanya bergema di hatiku. Sejak ibu saya meninggal, saya bertanya kepadanya apa yang dia harapkan, tetapi sekarang jelas bagi saya bahwa dia ingin mengajari kami sesuatu. Keesokan paginya, saya tiba di lokasi pertandingan pertama. Dia berada di tempat terbuka yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi, dan di tengahnya ada sejumlah kotak, masing-masing diberi label nomor. Kesan pertama saya adalah sebuah permainan, tetapi saya segera menyadari bahwa ada sesuatu yang gelap di sana. Setiap kotak dijanjikan akan menjadi tantangan, tetapi juga bisa menyembunyikan bahayanya. Saya melihat semua kotak, dan sebuah ide mulai berkembang di benak saya.
Saya ingin tahu apa yang benar-benar dihargai ibu saya. Sementara aku memikirkan Peter dan Amanda berkumpul, wajah mereka menunjukkan campuran tekad dan watak gugup. Apakah kamu siap untuk itu, Luma? Peter bertanya, mencoba terdengar percaya diri, tetapi suaranya bergetar. Itu benar. Apakah kamu siap? Aku menjawab, menatap matanya. Yang benar adalah saya tidak mempercayai mereka. Cara di mana bersama-sama membuat saya tidak nyaman. Mari kita lihat siapa yang melakukan yang terbaik, katanya sambil tersenyum, tidak menjangkau matanya. Suasana kompetisi sedang mengudara, dan saya dapat merasakan bahwa mereka sedang memikirkan bagaimana mereka dapat menyiasati peraturan. Jadi tantangan telah dimulai. Masing-masing dari kita telah diminta untuk memilih sebuah kotak. Saya melihat semua opsi yang tersedia untuk Anda dan, alih-alih mengikuti dorongan hati untuk mengambil kotak pertama yang Anda lihat, saya telah memutuskan untuk fokus. Saya mengambil sebuah kotak dengan nomor yang bergema di benak saya, dan ketika saya membukanya, saya merasa lega melihat itu adalah kelinci kecil. Itu tidak terlalu berbahaya. Itu juga harmless. It adalah hadiah untuk pilihan saya, pilihan yang Anda buat dengan jujur. Sementara itu, Peter dan Amanda berada di pojok, bergumam di antara mereka sendiri. Saya tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan, tetapi tatapan yang mereka tukarkan berbicara banyak. Kegembiraan dan keinginan untuk mengamankan warisan, mereka jelas dalam ekspresi mereka. Apa yang telah Anda pelajari dari ini adalah Luma? Peter bertanya, berusaha menyembunyikan rasa frustrasinya. Bersikap jujur selalu mengarah pada penghargaan, jawab saya, dengan tenang. Ini omong kosong. Anda baru saja beruntung bahwa dia bersikeras, suaranya penuh dengan penghinaan. Tantangan selanjutnya bahkan lebih sulit. Sebuah labirin cermin didirikan, dan dengan setiap langkah yang saya ambil, dan gambar itu dipantulkan, tampaknya meningkatkannya, menciptakan permainan penipuan. Peter dan dia bersama, mencoba mencari jalan keluar, tetapi begitu saya menyadari bahwa mereka tersesat. Saya, di sisi lain, saya telah memutuskan untuk mengikuti naluri saya. Di labirin, jika itu menjadi semakin membingungkan, tetapi ada sesuatu di dalam diriku yang aku miliki. Akhirnya, saya sampai di tengah labirin dan menemukan sebuah pesan yang ditinggalkan oleh. Itu adalah kutipan yang berbicara tentang cinta dan integritas. Pada saat itu, saya menyadari bahwa tantangannya bukan hanya untuk mengatasi semua rintangan, tetapi juga cara saya menghadapinya. Dengan integritas yang sangat berharga itulah yang benar-benar penting. Sementara itu, Peter dan Amanda mencoba untuk bergegas, tetapi akhirnya menemui jalan buntu tanpa jalan keluar. Rasa frustrasinya semakin besar, dan saya dapat mendengar suara Peter bangkit dengan nada putus asa. "Apa yang kita lakukan sekarang?" Dia berteriak, suaranya bergema di telinga. "Kita akan menemukan jalan pintas." Dia telah menjawab, bertekad untuk tidak membiarkan situasi lepas dari tangannya. Malam itu, sambil merenungkan semua yang telah terjadi, perasaan tidak nyaman menyerbuku. Saya tahu bahwa Peter dan Amanda, mereka bersedia memastikan warisan Anda, dan yang paling saya khawatirkan adalah mereka bisa merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, saya bertemu dengan Michael, seorang teman keluarga, dan saya bisa merasakannya, ketegangan semakin meningkat. Dia tampak ragu-ragu, seolah-olah dia sedang berjuang dengan sesuatu yang sedang dia lakukan. "Luma, aku perlu bicara denganmu," katanya, suaranya pelan dan marah. "Apa yang terjadi?" tanyaku, khawatir. Aku didekati oleh Peter dan Amanda. Mereka ingin saya membantu Anda mengatasi tantangan Anda. Saya tidak tahu harus berbuat apa, katanya, ekspresinya penuh rasa bersalah.
Michael, kamu tidak bisa masuk ke dalamnya. Apa yang akan dikatakan hati nurani Anda? Saya bertanya kepadanya, mencoba membuatnya melihat bahwa dia ada di dalam permainan. Saya tahu, tetapi mereka gigih, dan mereka mengancam akan melakukannya. Mereka ingin memastikan warisan Anda dengan biaya berapapun. Bagaimana jika saya tidak bisa menahannya, tidak bisa melepaskan diri dari itu semua, katanya, matanya penuh konflik. Pada saat itu, saya merasakan gelombang simpati untuk Michael, tetapi juga tekad yang berkembang jangan biarkan penipuan akan menang. Ini tidak bertanggung jawab atas pilihan mereka, Michael. Perlu diingat bahwa Isabella selalu berhasil. Kesehatan Anda adalah yang paling penting bagi Anda, katanya tegas. Pada hari wahyu, akhir telah tiba. Pengacara itu hadir lagi, dan ruangan itu penuh dengan antisipasi. Ketegangan terlihat saat dia bersiap-siap untuk mengumumkan hasil tantangan tersebut. Saya tidak tahu apa yang diharapkan, tetapi tahukah Anda bahwa kebenaran selalu menang? Ketika, dalam wahyu, Michael keluar dari ruangan menjadi sunyi. Dan dia, diliputi rasa bersalah, memutuskan untuk mengungkap penipuan Peter dan Amanda. Kehadiran fakta-fakta yang telah dia kemukakan ke permukaan, dia dijatuhi hukuman tanpa banding, dan, yang membuat takjub, bertahan di hadapan Peter. Itu tidak mungkin. Dia berteriak, suaranya penuh keputusasaan. Kami hanya ingin memastikan bahwa warisan. Dan berapa biayanya? Aku bertanya, dengan sabar. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa inilah yang mereka cari? Dia, di sisi lain, dia mencoba membenarkan tindakannya, tetapi kata-katanya tidak kunjung datang. Sebenarnya dia desnudado, dan aku diam-diam menyaksikan adegan itu. Tanggung jawab sekarang jatuh pada saya, itu mengejutkan, tetapi saya tahu bahwa saya telah membuat keputusan yang tepat. Kelengkapan adalah satu-satunya warisan yang benar-benar tidak penting, dan, dalam banyak hal, itu telah memberi saya kedamaian di tengah badai. Udaranya berat dengan tanggung jawab yang tidak pernah saya bayangkan bahwa mereka harus mendapatkannya. Setelah itu saya menjadi satu-satunya pewaris warisan ibu saya, dan kemudian, gelombang emosi menghampiri saya. Di dalam rumah, dan selalu menuju surga cinta dan kebijaksanaan, dan sekarang tampaknya menjadi labirin ketidakpastian. Saya melihat keluar jendela kantornya, di mana begitu banyak percakapan telah terjadi, dan saya bertanya-tanya bagaimana saya bisa menghormati semua yang dia wakili. Duduk di meja, saya mulai membuat sketsa ide di buku catatan. Singkatnya, dia terus menonjol, komunitas. Saya ingin memastikan warisan ibu saya, tidak hanya pada hal-hal materi, tetapi juga perubahan dalam kehidupan orang-orang nyata. Dengan pesanan di tangan, saya memutuskan untuk mengubah properti itu menjadi pusat dukungan proyek sosial. Dia membayangkan sebuah ruang yang akan menyediakan kursus pelatihan, lokakarya, dan perawatan bagi mereka yang paling membutuhkan. Citra ibu saya, dengan senyum dan membantu orang lain, dan terbentuk dalam pikiran saya, dan saya dipenuhi dengan tekad. Saat aku tenggelam dalam pikiranku, bel pintu berbunyi. Itu Peter dan Amanda. Suara bel berbunyi bergema sebagai pengingat akan apa yang telah terjadi. Saya tahu bahwa mereka menghadapi kesulitan keuangan karena warisan dibagi. Mereka mendatangi saya, tetapi itu bukan tanpa keraguan. Apa yang mereka inginkan? Saya bangkit dan membuka pintu, mencoba menyembunyikan ketegangan di wajah saya. "Oh, Luma," kata Peter, dengan ekspresi yang bercampur dengan rasa malu dan putus asa. "Boleh aku bicara denganmu?" "Tentu saja," kataku, memberi isyarat agar kamu masuk. Saya menutup pintu di belakang mereka, dan saya bisa melihat bagaimana suasananya berubah. Di rumah yang dulunya adalah rumah,
Tetapi sekarang dia semakin merasa seperti zona perang. Kami duduk di ruang tamu adalah ruang yang Anda selalu ramah. Peter mulai berbicara, tetapi kata-katanya tampak berat. Kita dalam masalah. Dia dan aku, kita perlu membantu. Membantumu? Sudahkah Anda mencoba semua yang mereka bisa untuk mengembalikan warisan Anda? Saya tidak mengerti mengapa Anda mengharapkan apapun dari saya sekarang, kataku, merasakan kemarahan dan frustrasi berbuharem di dalam hatiku. Oh, Luma, kami tahu bahwa kami melakukan kesalahan, dia masuk, suaranya bergetar. Tapi situasinya kritis. Kami tidak punya uang untuk membayar tagihan dan Anda, apa yang kamu inginkan? Bahwa saya hanya akan membelakangi apa yang baru saja terjadi. Warisannya bukan hanya uang, itu adalah warisan yang dibuat ibuku dengan cinta dan kejujuran. Tidak bisakah aku mengabaikan semua ini begitu saja, kataku, menarik napas dalam-dalam untuk mengontrol nada suaraku. Kita perlu mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup, Peter memohon, matanya mencari jejak simpati di wajahku. Itu akan berubah. Kami akan bekerja keras untuk itu. Ada keheningan yang berat jika dipasang. Apa yang bisa kulakukan? Keinginan saya untuk membantu melawan ingatan akan apa yang telah mereka lakukan. Tetapi, ketika Anda melihatnya, saya menyadari bahwa itu adalah warisan sejati, yang ditinggalkan ibu saya adalah kemampuan untuk memaafkan dan mengajarkan kemandirian. Dengar, aku memulai, suaraku lembut. Saya hanya akan memberikan uang itu kepada Anda. Itu bukan cara kerjanya. Apa yang saya lakukan adalah membantu Anda menemukan jalan ke depan. Jika Anda benar-benar ingin mengubahnya, Anda harus terlebih dahulu memahami apa itu kekayaan sejati karena integritas dan kerja keras. Peter menatapku, bingung. Apa maksudmu? Kita akan membuat rencana. Saya akan membantu mereka bangkit kembali, tetapi Anda harus bekerja keras untuk itu. Saya tidak dapat menawarkan saran, dan mungkin ke tempat di sini bagi Anda untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Tapi, sebagai balasannya, saya harap Anda semua belajar menghargai apa yang benar-benar penting, katanya, merasa bahwa dia berada di jalur yang benar. Dia tampak ragu-ragu, dan dia mulai menganggukkan kepalanya, ekspresinya menyala. Kamu benar-benar akan melakukan itu untuk kita. Ya, tetapi hanya dengan satu syarat, Anda harus membuat komitmen untuk jujur dan tidak mencoba menipu Anda lagi. Mulai sekarang, semuanya harus dilakukan dengan bersih, saya menantang mereka untuk merangkul peluang baru. Percakapan itu kemudian berubah menjadi badai otak. Kami telah membahas ide-ide untuk bisnis kecil yang dapat dijalankan di properti. Saat kami berbicara, saya menyadari bahwa bahkan dengan semua tekanan dan sakit hati, ada secercah harapan di udara. Gagasan untuk membangun kembali bersama, terlepas dari perbedaannya, dan itu mulai tampak tidak terlalu sia-sia. Kamu bisa membuka toko kecil dengan produk organik, saranku. Bisakah Anda menanam beberapa barang di halaman belakang dan menjualnya kembali ke masyarakat? Ini mungkin tempat yang baik untuk memulai. Peter, dan dia mulai menyusun rencana, dan meskipun ada campuran kecemasan dan harapan, dan saya tahu bahwa kita semua belajar sesuatu yang berharga pada saat itu. Di rumah, ini adalah waktu untuk mengambil alih divisi, dan ketidaksepakatan mulai berubah menjadi ruang untuk kolaborasi dan pertumbuhan. Selama beberapa hari ke depan, kami sudah mulai mengerjakan proyek tersebut. Peter dan Amanda, jika Anda harus belajar tentang budidaya dan penjualan, dan saya mengemudi, dan berbagi apa yang selalu diajarkan ibu saya untuk jujur dan banyak kerja keras. Di setiap langkah, hubungan kami bertiga mulai terlihat. Itu tidak mudah, tapi rasanya kami sedang membangun sesuatu bersama, itu menyegarkan. Suatu malam,
Ketika kami sedang mengatur rak-rak di depan toko, dia menatapku dan berkata, "Kamu tahu, Luma, aku tidak pernah menyangka bisa melakukan ini. Saya benar-benar merasa seperti kita sedang bergerak. Ini baru permulaan," kataku sambil tersenyum. Nah, perlu diingat, kalau nilai warisannya bukan hanya pada hal-hal materi, tapi pelajaran dengan ibuku di sebelah kiri adalah kekayaan yang sebenarnya. Itulah yang kita lakukan dengan apa yang kita miliki, dan bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Pada saat itu, saya menyadari bahwa, terlepas dari kesulitan dan pengkhianatan di masa lalu, dan dia memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Setiap hari, saya merasa lebih terhubung dengan ingatan Isabella, dan sebagai hasilnya, jauh lebih percaya diri dengan peran saya. Warisan sejati yang tersisa bagi saya lebih dari sekadar uang, adalah tanggung jawab untuk membangun warisan cinta, integritas, dan ketahanan. Jalan di depan tidak pasti, setidaknya sekarang saya tahu saya tidak sendirian. Peter dan Amanda, terlepas dari kekurangan mereka siap untuk belajar dan berkembang. Bersama-sama, kami siap untuk menjadikan warisan The Force sebagai sumber perubahan dan harapan yang positif bagi komunitas. Jadi, bagi saya, itu adalah perserikatan bangsa-bangsa yang paling berharga.